Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 63 Magang 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini kami yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan tentang hasil observasi atau wawancara kami terhadap suatu sekolah yang bertepatan di Bogor. Kami sendiri beranggotakan 5 orang, saya Marsha Amanta Zahra Salsabila, dan bisa lihat di PowerPoint di samping ada teman saya itu Nadia Hidayah, Nurul Fitri, Soraya Putri, kemudian yang terakhir adalah Yudanti. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian siswa juga diharapkan dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis yang pendek dan sederhana terkait fairy tales. Berikut adalah hasil catatan lapangan kami ketika mengobservasi MTS Ta'dibul Ummah yang terletak di Kampung Sukasari, RT 06 RW 01, Jalan Pesantren nomor 22 Kabasiran, Parung Panjang, Bogor. Kemudian seperti yang tertera di PowerPoint di samping, berikut adalah hasil dokumentasi foto bersama Kepala Sekolah MTS Ta'dibul Ummah dan juga bersama guru mata pelajaran Bahasa Inggris MTS Ta'dibul Ummah, yaitu Ibu Nilam Apriliani. Selanjutnya, foto ini diambil saat kami sedang melakukan wawancara dengan Ibu Nilam Apriliani selaku guru Bahasa Inggris di MTS Ta'dibul Ummah. Beliau menjelaskan bahwa naratif teks patut dipelajari siswa dan siswi agar mereka dapat menangkap makna terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis yang pendek dan sederhana terkait cerita non-fiksi. Okay everyone, before we jump to the learning material, I want to play a little games with all of you guys. So you have to guess the matched sentence that match with the 3 different pictures that you see at the screen. So let's go. For the first picture, what did you see? Right, there are 2 little girls. So what did they do? Good job, they are playing volleyball. So with these 2 hints, there are 2 little girls and they are playing volleyball. So how's the sentence that match for the first picture? Good job, there are 2 little girls playing volleyball at the playground. Good job. Okay, jump to the second picture. What did you see? A cute girl. Maybe we can call her Irene, okay? So, what did they do at the picture? Right, she mopping the floor. So, how's the sentence that match to the second picture? That's right, Irene mopping the floor help her mother to clean the house. Okay, for the last picture, what did you see? Good job, there are a sandcastle and there is a little girl too. We can call her Jenny, okay? Okay, for the sun, where did you find the sun? Right, at the beach, right? And then so how the sentences that match for the last picture? Good job, Jenny spent her holiday at the beach to play with the sand and make a sandcastle. Okay, good job everyone. Okay, this time we have to jump to the learning material and enjoy the study.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we will learn about narrative text. But before we learn about our topic discussion today, I would like to know, is there anyone who knows about what is narrative text? Yeah, narrative text is a text which contents of the story and the plot consists of the climax, complication or the problem, and followed by the resolution or solution of the story. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, saya ingin tahu, apakah ada yang tahu apa itu narrative text? Ya, narrative text adalah teks cerita yang berisi tentang fiksi, non-fiksi, cerita dongeng, cerita rakyat, dan mistis. Adapun alur cerita dari teks naratif ini yaitu terdiri dari yang pertama, klimaks, yang kedua, masalah, yang ketiga adalah solusi dari masalah yang ada pada cerita tersebut. Now, we go to our main topic discussion today. I'll explain about the generic structure of the narrative. A narrative text consists of the following structure. The first is orientation. Orientation is the introducing the participant and informing the time and place of the story. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi pembelajaran utama kita hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur utama yang ada pada narrative text. Struktur narrative text yang pertama yaitu orientasi. Orientasi itu yaitu memperkenalkan peserta atau pemeran dan menginformasikan tempat dan waktunya. Oke, second is complication. Complication is describing the rising crisis which the participants have to do with. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi atau masalah di sini maksudnya yaitu menggambarkan krisis masalah yang dialami oleh peserta atau pemain yang ada pada cerita tersebut. Okay, the third is resolution. Resolution is showing the way of participant to solve the problem. Oke, yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi di sini yaitu menggambarkan cara peserta atau pemain utama dalam cerita tersebut untuk memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya adalah contoh dari naratif teks. Grup kami telah memilih salah satu cerita pendek, dan cerita ini hampir semua anak tahu karena cerita ini adalah cerita yang menceritakan tentang bagaimana Danau Toba terbentuk. Saya akan membacakan ceritanya dan menjelaskan tentang generik struktur dari cerita ini untuk kalian semua. Oke, mari kita mulai. The Legend of Toba Lake. Once upon a time, there was a handsome man, and his name was Batara Guru Sahala. He liked fishing. Pada paragraf ini disebut dengan bagian orientation karena menjelaskan tentang orang yang akan berada di cerita ini atau sebagai pemeran utama dan bagaimana kesehariannya. One day, he caught a fish. He was surprised to find out that the fish could talk. The fish begged him to set it free. Batara Guru could not bear it. He made the fish free. As soon as it was free, the fish changed into a very beautiful woman.
She attracted Batara Guru so much, he fell in love with this woman. The woman wanted to marry with him and said that Batara Guru had to keep the secret which she had been a fish. Batara Guru agreed and promised that he would never tell anybody about it. They were married happily. They had 2 daughters, and one day Batara Guru got very angry with his daughter. He could not control his mate. He shouted angrily and got the word of fish to his daughters. The daughters were crying. They found their mother and told her about it. Paragraf ini disebut komplikasi karena di sini muncul peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Bahtara Guru sebagai peran utama, yaitu dia mendapatkan ikan yang dapat berbicara, dan karena ia baik, ia melepaskan ikan itu. Namun, ikan itu malah berubah menjadi wanita yang cantik, yang akhirnya membuat Bahtara Guru jatuh cinta padanya. Akhirnya, Bahtara Guru pun menikahi wanita itu, tetapi dengan satu syarat bahwa Bahtara Guru harus menyimpan rahasia bahwa perempuan cantik itu yang dulunya adalah seekor ikan. Lambat laun, mereka pun mendapatkan 2 orang anak. Suatu hari, Bahtara Guru sangat marah sejadi-jadinya, hingga ia tak bisa mengontrol emosinya. Sampai ia mengata-ngatai anaknya bahwa kamu adalah anak dari seekor ikan. Istri Bahtara Guru mendengar apa yang suaminya ucapkan. The mother was very annoyed. Bahtara Guru broke his promise. The mother was shouting angrily. Then the earth began to shake. Volcanoes started to erupt. The earth formed a very big hole. People believe that the big hole became a lake. Then this lake is known as Toba Lake. Paragraf ini adalah bagian yang disebut resolusi dari seluruh cerita ini. Bagaimana karakter utama melalui masalahnya yang telah ia perbuat di bagian complication. Karena istri Bahtara Guru mendengar ucapan suaminya yang telah mematahkan janjinya yang ia telah buat itu, istrinya pun sangat marah. Tiba-tiba dunia bergetar seperti gempa. Vulkanik mulai erupsi dan membuat lubang besar. Dan lubang besar itu dipercaya oleh orang-orang berubah menjadi danau yang sangat luas. Hingga kita tidak tahu keadaan Bahtara Guru, istrinya, dan kedua anaknya bagaimana. Sangat tragis ya teman-teman. Oke, karena tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dari naratif teks dan juga sudah ada contohnya. Kalau teman-teman masih bingung, contoh lain apa aja sih selain cerita yang tadi? Nah, jadi ada banyak sekali contoh dari naratif teks. Salah satunya seperti Malin Kundang. Tentang apa hayo ceritanya? Ya, betul, tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian ada lagi tentang Tangkuban Perahu. Kemudian ada lagi Cinderella dan Snow White, dan masih banyak lagi ya. Oke, karena sudah tahu pengertian dan contohnya, sekarang kita mulai latihan soal ya. Sini sudah disiapkan naratif teksnya. Judulnya dari gambarnya. Coba lihat. Ada yang tahu apa judulnya? Ya, betul. Ceritanya atau judulnya di sini adalah The Wolf and the Goat. Ya, betul. Di situ ada gambar kambing dan gambar serigala. Kita simak ya. Let us reading together. Okay, listen me carefully. A wolf saw a goat grazing.
edge of the hut. Jadi ada seekor serigala yang mana serigala ini lapar dan melihat seekor kambing sedang memakan rumput di tebing yang curam. The wolf smacked his lip at the thought of a fine goat dinner. Serigala ini mengecapkan bibirnya sambil memikirkan makan malam kambing yang enak. My dear friend, said the wolf in his sweetest voice. Wahai temanku, dengan suaranya yang manis. Aren't you afraid you will fall down from the cliff? Apakah kamu tidak takut jatuh dari tebing itu? Come down here and rest on this fine grass beside me on soft level ground. Turunlah kemari dan merumputlah bersamaku. Di rumputan yang baik di sebelahku di permukaan yang rata dan aman. No, thank you, said the goat. Tidak, terima kasih, kata si kambing. Well then, said the wolf. The first question, what did the wolf ask when he saw the goat grazing at the edge of a high cliff? Maksudnya adalah, apa yang serigala katakan kepada kambing yang sedang memakan rumput di tepi tebing? A. To be his friend. B. To graze on the level ground. C. To climb up higher. Or D. To be his dinner. The second question, aren't you cold up there in the wind? The word there refers to, maksudnya adalah kata there ditujukan untuk A. The high cliff, B. Sheltered area, C. Grass, or D. Ground. And the first question, what can we learn from the story above? Maksudnya adalah, apa yang kita pelajari dari cerita tersebut? A. Don't look down to other creatures. B. Don't easily believe in well-behaved creatures. C. Don't judge others by their appearance. Or D. Don't easily beat other creatures. And the last question, from the story we know, maksudnya adalah dari cerita tersebut kita mengetahui A. The goat was very hungry. B. The wolf was a helpful animal. C. The wolf was eager to eat the goat. Or D. The wolf was going to fight with the wolf. Thank you so much for your listening. May all those we have shared will be beneficial for all of us. Thank you for your attention dan we close by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.